Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siang ini kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan, yang mana dua nikmat ini sangat kita perlukan sekali. Mudah-mudahan dengan dua nikmat ini kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan akan menambah ketakwaan kita dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat kesabaran beliau, risalah dakwah ini bisa sampai di negeri kita, yang mana negeri kita ini dahulu adalah kepercayaannya animisme atau percaya kepada benda-benda yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dalam hal yang gaib. Kenapa bisa dikatakan bahwa berkat kesabaran beliau? Dulu beliau pada waktu hijrah pertama, karena di kota Mekah beliau tidak diterima dakwahnya, beliau hijrah. Hijrah pertama beliau adalah ke kota Taif, dan diharapkan di sana, beliau sangat mengharapkan dakwah beliau diterima di sana. Akan tetapi ternyata kenyataan di luar harapan dan jauh sekali. Beliau sampai di sana malah diusir dan dilempari dengan batu sampai berdarah-darah beliau. Sampai-sampai malaikat Jibril datang dan menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin gunung yang ada ini ditimpakan kepada mereka?" Akan tetapi apa jawab Rasulullah? Kata beliau, "Jangan ya Jibril, mereka itu tidak tahu akan risalah dakwah yang sangat baik ini. Seandainya mereka tahu, tentu mereka akan mengikuti risalah dakwah ini dan akan menerima saya untuk berdakwah di sini. Dan sekiranya mereka, jika tidak mereka menerima, mudah-mudahan nanti anak cucu mereka yang akan mau menerima risalah dakwah ini." Jadi itulah adalah contoh kesabaran beliau. Mungkin beda sekali ya. Kalau kita mungkinnya yang diberi amanah tersebut, mungkin baru dikatakan apalah, pakai jenggot misalnya kayak kambing gitu kan, biasa tidak mau teman lagi sudah, baru dikatakan kayak kambing aja, belum dilempar batu. Jadi dengan kesabaran beliau itulah mudah-mudahan menjadi suri teladan kita, bahwasanya di dalam berdakwah itu pasti ada tantangannya, pasti ada musuhnya, dan harus banyak-banyak sabarnya. Beberapa hari yang lalu saya beli reel pancing, reel bisi namanya. Nah, di dalam boxnya itu ternyata ada buku petunjuknya, dan buku petunjuknya itu berbahasa Inggris. Dan buku petunjuk itu sepertinya sangat saya perlukan, karena saya belum pernah memakai reel pancing yang seperti itu. Jadi saya tercari penterjemah, saya terjemahkan buku petunjuknya tersebut. Alhamdulillah, dengan adanya buku petunjuk tersebut, saya bisa menggunakan reel tersebut dengan baik dan benar, dan tidak kusut, atau ya kalau kita mancing tidak mengurusi masalah itu saja. Harapan kita kan happy mancing, tapi kalau kusut, wah susah jadinya. Nah, jadi begitu jugalah ibaratnya di dalam hidup kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini ternyata ada buku petunjuknya juga. Ada kah? Apa buku petunjuknya? Buku petunjuknya itu Al-Quran. Dan di surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi Allah berfirman, Alif lam mim. Wallahu a'lam artinya ya. Selanjutnya, Zalikal kitabu. Zalika itulah al-kitabu kitab. La tidak ada, raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Allah berfirman, itulah artinya bahwasanya kitab itu tersebut sudah ada kepada kita. Makanya Allah memakai isim isyarah yang jauh. Artinya itulah, artinya sudah ada sama kita, memang diberikan sudah kepada kita. Zalika itulah al-kitabu, kitab.
la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi orang-orang yang masih meragukan kebenaran Al-Quran, kebenaran akan petunjuk itu akan kesulitan di dalam melaksanakan kehidupannya, terutama di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kita lanjutkan ayatnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk. Jadi ini adalah dalilnya bahwasanya kita hidup di dunia ini ada petunjuknya. Hudal lil muttaqin, namanya petunjuk itu harus kita ikuti. Contohnya seperti tadi, saya beli rel bisi tadi kan ada petunjuknya. Kalau saya tidak mengikuti aturannya, mungkin stres kita memakai barang tersebut. Atau misalnya begini, kita di dalam berkendaraan ada namanya petunjuk jalan. Kalau Anda mau ke Samarinda, umpamanya belok kanan. Kalau belok kiri ke Tenggarong. Padahal kita mau ke Samarinda, tapi kita tidak mau memakai petunjuk tersebut, maka kita akan mendapatkan jalan kesesatan namanya. Seperti ini juga, ini kan namanya telunjuk, ini kan untuk penunjuk kan. Pasti harus kita ikuti kemana dia. Oh, di situ ada musola umpamanya. Padahal kita mau ke musola, di situ ada musola. Kita ikuti kan arah tunjuk ini, oh ke sana berarti. Kalau kita ke malah sebaliknya, mungkin tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan begitu juga lah seperti kehidupan dunia ini. Kita harus mengikuti petunjuk yang ada di Al-Quran. Akan tetapi yang jadi permasalahan, selama ini kita cuma mengerti Al-Quran itu gunanya adalah untuk dibaca dan mendapatkan pahala. Ternyata tidak seperti itu. Dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Dan nanti insya Allah di dalam pertemuan yang akan datang akan kami sampaikan bahwasanya kami ada program cara menterjemah, memahami Al-Quran dengan cara ringkas. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.